Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan dialog kita pagi ini masih bersama dengan Bang Rey. Tadi kalau kata Pak Jimli sebenarnya pertemuan kedua tokoh ini memang sangat ditunggu oleh masyarakat dan cenderung akan diikuti. Kalau misalnya kelihatannya berdamai, ya kemungkinan besar pendukungnya juga akan damai. Itulah menurut saya salah satu faktor ya kalau saya baca-baca gitu. Mengapa misalnya 02 ini agak menunda-nunda gitu. Pertemuan itu karena mereka merasa bahwa kalau pertemuan itu dilakukan secara fisik, itu seperti mendemoralisasi relawan mereka di bawah yang sekarang lagi giat-giatnya mencari fakta-fakta tentang apa yang mereka sebut sebagai kecurangan kan. Nah itu yang kelihatan muncul di mereka, oleh karena itu mereka tunda sampai kemudian ada pengumuman KPU. Kenapa itu harus dilakukan? Apakah itu memang cukup merugikan atau Iya bagaimana? bisa saja, bisa ya, bisa tidak ya. Itu kan memang secara psikologis di internal mereka. Kalau misalnya pertemuan ini dilakukan, ya ada apa namanya, ada semacam asumsi itu akan membuat relawan mereka, petugas mereka, saksi-saksi mereka dan pendukung mereka seperti merasa apa namanya sudah terlebih dahulu jatuh semangat lah. Gitu. Nah oleh karena itu untuk tak menjaga semangatnya karena memang masih dibutuhkan proses untuk mencari data, memverifikasi data ya macam-macam itu. Nah ditunda pertemuan ini. Mungkin itu juga ada benarnya gitu. Tapi makanya saya mau mengatakan sebetulnya sebelum ada pertemuan fisik itu mereka harus memperlihatkan gejala-gejala yang menurunkan tensi ini, itu maksud saya gitu. Gejala-gejala? Ya tentu saja dalam bentuk pernyataan ya kan, dalam bentuk himbauan-himbauan, dalam bentuk ya katakanlah misalnya aktivitas-aktivitas yang terlihat menyenangkan gitu. Itu maksud saya. Yang seperti kemarin ada yang makan di mall ya macam-macam dan seterusnya gitu. Aktivitas itu penting dilakukan seolah untuk menggambarkan bahwa kita ini sebenarnya udah rehat nih. Tinggal menunggu proses di KPU kan. Tapi kita sepakat nggak bahwa niat dari Jokowi ingin menyampaikan pesan silaturahmi mungkin di samping pesan-pesan politis yang kita belum tahu hingga sekarang begitu kepada Prabowo ini adalah sesuatu yang sebenarnya baik tapi dari Prabowo sendiri masih menutup diri begitu? Iya baik, saya pikir juga ya tentu saja kalau mau katakan konsiliasi itu pasti baik gitu. Apa yang harusnya dilakukan agar setidaknya Prabowo ini bisa membuka diri? Apakah pesan damai ini tidak cukup bagi itu yang saya sebut tadi, Prabowo? kalau sebetulnya mereka mau pertama ya stop dulu pernyataan-pernyataan politik seperti tadi oleh Bang Jimli ya, stop pernyataan politik, stop deklarasi-deklarasi gitu ya. Yang kedua buatlah ungkapan-ungkapan yang lebih menyejukkan ya kepada publik untuk saling menahan diri macam-macam dari masing-masing calon ini ya. Nah yang ketiga yang saya sebutkan, dibuatlah aktivitas yang seolah-olah ya kita ini sebetulnya udah rehat nih gitu. Misalnya seperti yang saya sebutkan tadi, ada yang makan di mall, ada yang mungkin mau berkuda lagi silakan berkuda ya gitu. Istilahnya udah rehat lah. Ketegangan seperti yang terjadi sebelum pencoblosan itu sebetulnya udah kita lalui dan sebaiknya. Dan harusnya calon yang mungkin merasa dirugikan dalam tanda kutip di sini harusnya sudah tahu bahwa ada langkah yang bisa ditempuh ya kalau tidak setuju. Banyak sekali. Makanya kalaupun ada rasa keberatan dalam konteks memelihara semangat relawan itu tadi ya, pertemuan secara fisik, ada hal-hal yang bisa kita lakukan gitu. Wah, oleh karena itu, yang pertama sekali adalah tunda dulu. Ya, meskipun sekarang udah dilakukan 3 kali, tapi mudah-mudahan tidak ada yang keempat, yang kelima gitu ya, untuk melakukan deklarasi-deklarasi kemenangan itu gitu. Bang Rey, terima kasih telah bergabung bersama kami di sini. Kita sepakat untuk tetap damai ya. Hentikan dulu deklarasi dan hal-hal yang serius. Pemilu ini penting, politik itu penting, tapi bagi bangsa ini jauh lebih penting adalah perdamaian dan persatuan. Baik, terima kasih Bang Rey.